Wah, Culture. brand Indonesia cuma bisa meniru-niru doang katanya. Brand Cina enggak. Enggak mulai dari situ. Sekarang masyarakat culture itu menggoreng namanya 361 degrees. Wah. Bang, kenapa brand sepatu Indonesia banyak Solhokanya? Oke, kita jawab di Lab Forensik. Halo guys, Dimas di sini dan Evan di sini. nah, hari ini kita mau membahas nih ya. Sebenarnya ini pertanyaan kita sih dari dalam ya. Ya. Kenapa brand Indonesia banyak yang pakai Solhoka, terutama Clifton 9. Yes, Nah, betul. kita sudah jajarkan sih di sini. Ini bukan Clifton 9 sih by the way, tapi ya bisa lah ya kita masukkan. Jadi selain Clifton tuh Bondi juga sering dipakai, tapi terkhusus memang Clifton itu tampak lebih sering muncul ya Van ya. Betul, betul. Nah, ini mungkin kita harus belajar sedikit dulu nih sama Cliftonnya. Nah, jujur gue belum pernah bongkar-bongkar Clifton ya, tapi nyobain udah pernah. Jadi sedikit meromantisasi aja dulu ya. 2023 Clifton itu sebenarnya rame banget Van dipakai di jalanan. Kalau kita turun nih ke komunitas-komunitas yang mungkin nggak super culture ya, yang banyak orang-orang average ya rata-rata, yang kalau kita data tuh mulai lari itu 2020, 2021, 2022, 2023 masih banyak yang baru-baru mulai lari itu. Nah itu banyak yang gabung ke komunitas-komunitas yang sifatnya asik-asikan aja, larinya bareng-bareng. Nah kalau di Bandung itu ada banyak ya, ada teman sporty, kemudian tuh ada Keceran, ada Indorunners. Kalau Indorunners mungkin yang udah lebih lama ya. Nah kita sempat beberapa kali tuh turun ke tempat-tempat teman-teman seperti itu. Nah memang di waktu-waktu itu, terutama 2023, yang banyak dipakai itu dari Hoka, seperti Clifton. Kenapa tuh Bang? Kira-kira kenapa Clifton 9? Gue pernah tanya di salah satu event waktu itu 17-an, gak tau ya masih ada footage-nya atau enggak ya. Waktu itu salah satu event 17-an, kumpul tuh berbagai komunitas di Bandung, ngerayain 17-an bareng. Salah satu membernya itu ketika kita tanya kenapa lu pakai Hoka, jawabannya simpel. Satu nih, dari fittingnya, yang paling enak, paling cocok sama mereka. Terus yang kedua, dipakainya juga terbilang mudah gitu, nggak boleh dibilang beginner friendly lah istilahnya. Nah yang ketiga, itu harganya murah. Oh, murah waktu itu ya? Waktu itu dibilang murah, terjangkau lah ya, nggak bisa dibilang murah juga, karena kalau murah adanya di brand Indonesia ya. Saat itu juga memang udah lebih murah brand Indonesia, tapi that makes sense sih. Nah kalau kita gali lebih dalam, klaim-klaim tersebut itu bisa jadi didukung sama data kan. Oh, datanya kayak dari mana tuh? Kita buka mengutip datanya Run Repeat nih. Oke. Ini gue buka nih ya. Jadi, Clifton 9 itu menjadi best running shoe for beginners tahun 2023 versinya Run Repeat. Oh, oke. Nah, waktu itu mereka kan bandingin data by data ya. Nah, ini bisa jadi salah satu pendukung menarik nih. Nah, kalau kita berangkat lagi, maju lagi nih, kalau tadi kan interview, terus kemudian data dari media lain ya, Run Repeat yang ketiga. Coba deh teman-teman komen yang pernah nyobain Clifton. Se-easy apa buat para beginner. Nah, dalam artian midsole-nya itu empuknya cukup pas ya. Drop-nya juga nggak terlalu tinggi. Dibilang ringan, enggak juga. Tapi dengan cushionnya yang cukup pas ya, dia kita pakai lari jangka panjang gitu. Dan mungkin jarak-jarak yang jauh, itu masih terbilang enak. Responsif lah ya? Responsif cukup lah, nggak super responsif banget, tapi ingat ini tipe-tipe yang empuk. Jadi kebayang ya kalau kita mulai road running, masalah utama itu adalah jalan Indonesia gitu lah ya, nggak rata gitu kan, keras gitu, ya mantap lah. Sakit pasti memang ke kaki. Kalau kita dapat nih yang soalnya pas, yang soalnya enak, itu memang membantu. Nah, kalau teman-teman ada yang termasuk ke dalam kaum-kaum tersebut ya, yang sering pakai Clifton juga, ya coba komen di bawah, setuju nggak sama pendapat ya orang-orang ya. Karena mungkin kita cuman sekedar try on doang. Gua pengalamannya sama Clifton ya cuma try on doang gitu, nggak sampai yang pakai jangka panjang. Karena kalau gue kurang cocok sebetulnya. Gitu. Gue mencari yang lebih firm daripada Clifton sebetul-betulnya ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, kalau kita lihat lagi nih, balik ke Run Repeat, secara empuk-empukannya tadi ya, dia juga best cushion running shoes di tahun 2024 bahkan. 2024. Jadi 2 tahun berturut-turut masuk nominasi tuh. Menang bahkan, bukan masuk nominasi ya. Nah ini juga jadi menarik karena memang tidak mudah mendapatkan empuk yang pas. Setuju. Gue bukan yang paling cocok sejujurnya, tapi gue mengerti ini memang buat banyak orang itu pas dan enak.
Nah, inilah yang membuat kemudian mungkin kita ngelihat sebenarnya dari vendor sih ya, supplier ya, itu banyak yang akhirnya merecreate sol seperti Clifton ini. Karena apa? Oh, udah jelas kok dia enak, udah jelas kok dia empuk, udah jelas kok dia beginner friendly. Kenapa kita harus wasting money buat R&D baru? Nah, logiknya kan ke situ. Betul. Ini udah terbukti, udah terjamin. Tinggal kita mainin aja. Mau lebih murah, kita ganti material. Mau lebih mahal, ya kita ganti material juga bisa. Otak bisnis lah ya. Iya. Mau lebih stabil, kita taruh plat di dalamnya. Kita maunya begini, begitu, segala macam bisa dimodif dari base yang sudah bagus. Nah, mungkin ini lebih masuk akal daripada menggunakan hal-hal yang lebih baru atau lebih eksperimental. Nah, banyak brand juga yang nggak punya budget untuk eksperimen sampai segitunya. Tapi mereka harus menghadirkan sepatu yang enak, sepatu yang nyaman. Maka dari itulah kerjasama dengan supplier itu menjadi sangat vital sekali. Gitu. Dan kita masuk ke sini nih. Nah, gimana pengalaman kemarin keliling di ILF ya? Iya. Karena denger-denger nih dari Evan, gue nggak banyak keliling ya di ILF kemarin karena banyaknya ngobrol. Ternyata setelah keliling beberapa supplier itu menemukan Clifton juga ya, yang memberikan sol Clifton juga di sana ya. Clifton ada, bahkan On juga ada Pak. On juga ada. Juga ada. Ya, akhirnya kelihatan jomplang lah ya itu produksi antara Indonesia dengan Cina tuh. Wah, jauh banget gitu. Bukan no respect ke Indonesianya ya, bukan, tapi ya emang itu nyatanya guys. Gitu. Dan mereka bisa kasih harga yang sangat murah sekali guys buat solnya. Nah, kebayangkan ya, ada sol yang memang sudah teruji, sudah terbukti 2 tahun berturut-turut. Kemudian ada supplier yang bisa recreate sol tersebut dengan harga yang murah. Apa yang akan kita lakukan untuk menghemat budget? Order lah. Gitu kan. Gitu. Nah, jadi kira-kira ngelihat brand Indonesia nih, ini di depan kita udah ada 6 nih sebenarnya, masih banyak lagi. Masih banyak. Ini udah kita tes lah ya kurang lebih. Nah, dan nggak semuanya Clifton 9 juga. Ada yang DNA-nya sama lah kayak Hoka kayak gitu. Nah, tapi kira-kira kenapa sih akhirnya solnya Hoka ini jadi pilihan buat brand-brand Indonesia nih? Nah, gue tidak bisa menjawab mewakili seluruh brand, tapi gue mengerti satu hal. Mungkin kita ambil sampel Likan aja dulu ya. Nah, Likan dengan harga yang super murah itu ternyata bisa memberikan sesuatu yang sangat-sangat mumpuni. Kita nggak bisa bilang yang performance-nya akan bagus banget segala macam, enggak. Tapi ini untuk kita bikin sepatu lari enak, no brainer lah. Ya, sangat berhasil dilakukan oleh Likan. Dan rasanya gitu untuk meraih ini tuh ya R&D-nya mahal dan lain sebagainya gitu ya. Ketika ada supplier yang bisa menawarkan dan mereka tinggal pilih-pilih aja mana nih yang pas, mungkin dari sekian supplier ada 3 nih molding yang mirip-mirip Clifton. Nah, diambil molding mana nih yang paling mendekati. Terus selanjutnya mungkin dari situ material apa nih yang paling cocok akhirnya di R&D-kan. Itu jadinya jauh lebih murah. Dan hasilnya apa? Outputnya secara lebih cepat mereka bisa mengeluarkan produk awal yang kayak Likan ini nih. Ini Likan kan produk awal. Produk awal udah enak, udah bagus, harganya terjangkau. Nah, itu kan yang dibutuhin brand di awal. Mereka butuh cuan secepat-cepatnya biar apa? Biar R&D-nya balik dulu. Biar apa? Modal untuk breakthrough lagi ke depannya. Apakah dia mau R&D lagi? Buktinya sekarang Likan udah keluar V2-nya kan? Ya, Sonic 2.0-nya udah keluar. Gitu. Padahal si Sonic ini umur produknya baru berapa tahun? Setahunan lah ya? Setahun lebih dikit. Setahun lebih. Nah, itu kan bagus. Artinya dengan secepat itu mereka sudah bisa breakthrough. Oke, ini breakthrough baru lagi. Dan ini sebenarnya menjadi katalis untuk membantu percepatan industrinya berkembang gitu dalam hal R&D-nya jadi lebih ringkas. Kalau dulu kita nungguin duit gede dulu baru bisa R&D, sekarang nggak, jualan dulu, ada duit gede, atau duit sedikit R&D lagi. Nah, duitnya balik lagi, R&D lagi, dan banyak yang berhasil melakukan itu. Sebenarnya bahkan kalau kita lihat hampir semua yang terjadi di sini adalah hal yang sama. Mau kita geser lagi ada Geoff itu dari vulkanisir jadi pindah ke bisa kayak gini dengan cepat kan. Ada lagi Porti jelas kalian tahu lah ya kecepatannya kayak gimana. Bahkan League yang duitnya nggak besar sebenarnya ya League ya. Banyak gitu. Iya. Terbatas. Tapi mereka juga akhirnya ikut melakukan hal seperti ini gitu ya. Karena bisnis model seperti itu memang menjanjikan untuk jangka waktu pendek gitu kan. Unert juga melakukan hal yang sama. Sekarang kita lihat Unert yang baru itu kan soalnya bukan pakai yang ini ya. Masih pakai itu. Ada yang cewek. Oh, yang itu ya kan beda tuh. Des sudah berbeda tuh sedikit ya, tapi mereka akhirnya punya modal untuk
melebarkan sayap ke sesuatu yang baru gitu, hasil R&D yang baru yang ya ternyata sangat mumpuni. Nah itu kan seru nih, itu baru dalam setahun terakhir aja. Nah gimana dengan kalau bisnis model ini di-repeat dengan jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah bisa jadi percepatannya jauh lebih masif lagi. Bahkan dalam 5 tahun jangan-jangan soal Clifton ini udah nggak dipakai lagi. Kebanyakan udah punya molding baru sendiri yang jadi jauh lebih enak lagi. Iya, dengan catatan si brand Indonesia punya visi ke sana lah ya. Betul. Nah kebetulan kalau yang kita lihat di sini kebanyakan punya visi. Harusnya ya, punya visi ya. Ya harusnya dan terbukti sebetulnya ya. Kita lihat mungkin tadi contoh terakhir Unert. Sekarang Unert udah banyak developan baru kan. Banyak banget. Dan enak banget sepatu-sepatu barunya Unert. Apa yang baru tuh? Fly Racer ya. Fly Racer itu salah satu yang terbaik lah dari Unert yang bisa kita experience kan ya. Kita ngelihat lagi juga mungkin ada Kalsi yang bisa pindah sejauh ini lompatnya dari basket tiba-tiba buka running. Nggak tahu nanti tahun depan akan seenak apa runningnya kan. Likan udah ada V2-nya gitu dan lain sebagainya, itu seru sih sebenarnya. Dan kalau gue lihat-lihat emang Clifton ini jadi pilihan awal buat brand-brand yang pengen bikin sepatu running mereka sendiri. Setuju. Kayak misalnya, kayaknya yang paling viral waktu itu tuh ini sih kalau lo ingat apa, Stride 1. Stride 1 tuh itu tuh kayaknya pionir brand Indonesia yang bikin Cliftonan nih gitu. Stride ya? Iya, Stride pertama tuh itu kayak kalau comment section langsung diisi dengan wah Clifton 9 banget bla 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 gitu banget gitu. Tapi terbukti kan sebenarnya ketika dilakukan sama brand tersebut, satu jualannya laris manis. Yang kedua ya brandnya cuan. Ya kan sekarang mau survive kalau nggak ada cuan gimana caranya? Berat coy. Cuma ya itu. Mereka masih kayak begitu sampai sekarang. Iya. Ya, kita nggak tahu ya nanti kedepannya gimana ya. Ya baru setahun 2 tahun ya. Silakan lah. Sok enjoy-kan dulu gitu. Iya. Cuanmu gitu. Betul. Sedangkan teman-temannya mungkin banyak yang ada soal luar tapi kemudian mereka langsung bikin versi mereka sendiri atau R&D sendirinya gitu kan ya. Terus Clifton 9 ini emang budget friendly sih, entah itu buat si owner ataupun ke kitanya sebagai konsumen gitu. Ini menarik juga nih ya, kalau catatan Evan adalah ini di ILF sendiri itu nggak perlu teknologi yang gimana banget, dengan harga murah ya sudah bisa dapat sesuatu yang kayak gini. Dan memang harus diakuin soal Clifton ini kan memang bukan yang high tech, nggak ada platnya, nggak ada yang gimana ya, geometrinya udah pas, sudah ya gitu baik sih. Tinggal dimainin materialnya doang kayak tadi kita bilang di awal, ya wajar akhirnya ini menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Nah, tapi kan kemudian ini Van muncul terakhir ya sentimen dari masyarakat culture sih maksudnya. Bukan masyarakat Indonesia ya, masyarakat culture. Wah, brand Indonesia cuma bisa meniru-niru doang katanya. Cina enggak mulai dari situ. Sekarang masyarakat culture itu menggoreng namanya 361 degrees. Anta loh, digoreng itu di Threads. Lagi digoreng itu Anta 361. Itu masyarakat culture sekarang masyarakat culture ya. Iya. Sedangkan sepatu Indonesianya didiemin. Kan anti alergi katanya sepatu Indonesia itu jelek katanya. Gatal kaki mereka ya kalau pakai begitu. Wah, rusak kakinya, bisa bahaya katanya. Ya, sih. Padahal dulunya kan Anta 361 juga dulu ya. Bikin begini. Iya, ya sudahlah ya. Namanya juga masyarakat culture ya, kita nggak tahu. Nah, tapi mungkin on the side note-nya terakhir sih mungkin yang dari kita adalah it's okay buat melakukan kayak gini, dan summary juga mungkin tadi ternyata ada sesuatu hal yang sudah positif di luar, kita copy dulu aja, it's okay. Jepang melakukan itu, Korea melakukan itu dulu, Cina melakukan itu dulu ya, dan kita adopt dulu, kita cobain sambil reverse engineering. Nah, setelah reverse engineering kita belajar membuat sendiri dengan uang tentunya yang sudah kekumpul sebelumnya, dan akhirnya menjadi sesuatu inovasi yang baru, dan itu pun sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman yang ada di sini. Ya, apakah ini hal yang buruk? Enggak, no, itu adalah shortcut untuk inovasi. Nah, sebenarnya kalau sikap kita seperti itu, dan faktanya adalah selain shortcut inovasi, shortcut dari segi budgeting juga. Budgetnya lebih wise gitu ya dengan melakukan hal seperti ini. Dan jawabannya kenapa digunakan ini adalah karena R&D-nya Hoka sudah terbukti dan sudah easy to use dengan adanya banyak sekali supplier-supplier yang bisa kita akses kemarin di ILF untuk mendapatkan soal-soal seperti ini. So, akhirnya ini adalah sesuatu yang smart move kalau menurut kita dari brand Indonesia, tapi nggak tahu ya dari jamaah culture sekalian, kita nggak tahu. Ya,
Tapi menurut kita ini adalah sesuatu yang bisa menjadi gateway membuka gerbang seluas-luasnya untuk inovasi sepatu Indonesia dalam waktu 2-5 tahun ke depan. Betul. Nah, itu aja sih kalau menurut kita, sikap kita seperti itu. Dan kita gimana ya, kita dukung. Selama memang ada niat untuk inovasinya. Dan kita memang pernah ngobrol dengan beberapa brand-brand di sini, ya ini adalah salah satu part of inovasi mereka. Gak mungkin dong mereka langsung inovasi grand gitu, bener-bener besar, terus kemudian gagal inovasinya, dihujat, nggak laku, ya tutup pabriknya, kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi kan orang Indonesia emang orientasinya hasil, Pak. Yang penting lu dong. jadi PNS dulu kan. Iya, terus punya nanti bisnis gajinya 3 juta per hari, ya kan? Nah, itu yang terbaik sih memang. Iya, ya nggak PNS apa-apa. paling tinggi itu. Iya dong. Pegawai nyantai sambil joget-joget, ya kan? Joget-joget, ya. Ya, tapi itulah ya. Jadi ditunggu aja sebenarnya. Kalian nggak usah, jangan skeptis dan lain-lain sih kalau misalnya ngelihat brand-brand, ini hoka-hoka kayak gitu kan. Dan ya kalian harus lihat ke depannya mereka bakal jadi apa gitu, dan kalian harus ngedukung, kurang lebih kayak gitu kalau dari gua. Iya, tapi nggak usah over proud juga ya. Dukung dalam bentuk ya apresiasi aja. Kalau kalian cocok beli, tapi jangan bilang jadi local pride didukung karena lokal, enggak. Ya. Menurut kita adalah salah satu dukungannya kayak kita bilang, kita melakukan dengan cara kami coba tes, kita potong-potong, kita siarkan sama teman-teman. Kalau teman-teman ada yang suka beli dalam bentuk apresiasi, ya silakan. Kalau enggak juga minimal tidak bad mouthing. Kritik boleh, kritik dengan ngomongin jelek beda, ya kan? Kritik bisa membangun, tapi kalau ngomongin jelek itu yang beda ya. Oke. Itu aja teman-teman di momen-momen sekarang ya, apalagi 80 tahun loh kita udah merdeka, mau gini-gini doang gitu kan, mau joget-joget doang sampai terima 3 juta per hari kan enggak ya. Yes. Nah, kita adalah kesempatan buat bangkit di beberapa industri. Salah satunya mungkin di sepatu, yang meskipun turun ya tahun ini, tapi bisa kok, harusnya ada yang bisa muncul lagi ke permukaan nantinya. Itu aja mungkin dari kita. Lab Forensik kali ini, coba komen gimana pendapat kalian dan apa yang pengen kalian tahu dari lab forensik yang mungkin bisa menarik lagi nih ke depannya ya. Oke, silahkan masukannya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gue Dimas undur diri. Dan Evan undur diri. Dan jangan lupa bantu kita mencapai 1 juta subscriber.